السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahat, ibu-ibu sekalian, wabil khusus guru-guru kita, wabil khusus kita punya guru Al-Mukarramah. Saya punya ibu, mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiat, panjang umur dalam keberkahan. Para orang tua lainnya yang cukup banyak bersama kita, terus mengawal kita untuk bisa berkumpul di tiap Senin pagi dalam rangka kita mencari ridhonya Allah Ta'ala, nuntut ilmu. Khusus juga kepada sahibul bait, yaitu Al-Mukarramah yang kita sebut dengan panggilan Mama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dan dalam keberkahan. Juga yang tadi baca rawi dari luar saya dengar suaranya. Kotuti ini. Iya, enggak ketuker suaranya. Mudah-mudahan ibu semua sehat, afiat, gampang urusannya. Bu, biasa kita menjelang Ramadan kita tawakuf, atau bahasa anak sekolahan libur sementara untuk menyongsong menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentu setiap kali penutupan maupun pembukaan pengajian kita terkenang dengan mereka orang-orang yang dulu pernah duduk bareng bersama kita. Kan begitu. Dulu bareng duduk sama kita, ngobrol sama kita, tertawa bareng sama kita. Sekarang mereka sudah pergi meninggalkan kita untuk kembali ke rahmatnya Allah Ta'ala. Kawan-kawan kita semuanya yang kita ingat dulu. Enaknya punya teman majlis taklim, walaupun sifat kadang-kadang manusia enggak luput dari sifat buruk. Kalau teman ngaji mak enggak mau nyebutin sifat buruk. Itu enaknya teman ngaji. Coba kalau kita lepas, kita punya baju kita ganti sama daster, pala kita enggak tutupin, ngobrol sama tetangga. Wah, yang kita obrolin, iya, bukan kebaikan orang. Siapa manusia yang enggak punya kesalahan dan keburukan? Enggak ada. Tapi alhamdulillah kita ingat dengan mereka, dan terkhusus kepada orang yang paling berjasa sehingga kita bisa kumpul ngaji. Kita punya kakek, alhamdulillah. Kita punya nenek, alhamdulillah, yang menjadi lantaran sebab kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan jadi jariah beliau diterima Allah Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan menjadi murid-murid yang berkah, yang selalu ingat kepada jasa-jasa guru kita. Yang sekarang dilanjutkan, saya punya ibu, mudah-mudahan beliau tetap sehat, afiat, panjang umurnya. Bu, ini kita akan masuk sesuatu yang istimewa. Ini waktu, ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada orangnya memang istimewa. Nah, Ramadan yang kita bakal masuk
Sehingga kegiatan ngaji aja kita libur. Ngaji aja yang paling pol-polnya ibadah kita liburin untuk menyongsong bulan Ramadan. Tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil di situ. Kenapa Ramadan kita kudu libur ngaji? Tetapi hikmah yang paling tinggi adalah ini perbuatan, ini kerjaan dikerjain nama guru kita. Dan murid paling baik adalah murid yang gak makin nanya lagi kalau guru udah bilang. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW begitu dengan Nabi Muhammad SAW. Malakum fil khiyarah, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya enggak punya pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Karena di situ letak keberkahan ada di situ. Ketika kita nurut aja sama kata guru. Bu, kita kan punya anak nih. Anak kita suruh pakai nanya. Emang habasnya dulu begitu? Kira-kira kita sebel apa kagak tuh? Lah, anak mak udah sepatutnya nurut sama orang tua. Enggak pakai ilok-ilok amat, ilokan bahasanya kalau kata orang pondok gede. Nyak nyuruh anaknya ngerampok, enggak mungkin kan? Anaknya jadi jelek, enggak bakalan. Suruhan orang tua, suruhan guru, perbuatan orang tua, perbuatan guru kepada anak-anaknya pasti yang terbaik. Pasti yang ketika seorang anak mulai bertanya, itu adabnya udah kurang. Bu, tidak ada perintah dari guru kecuali itu ada isyarah dari agama. Kalau mulai seorang murid udah mulai mikir-mikir, apalagi nyari alasan, itu diceritain dalam Quran. Diceritain dalam, dulu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini kita biar ngaji sedikit sebelum masuk Ramadan. Waktu itu Bu, ada orang paling kaya di kampung, konglomerat. Konglomerat. Itu hartanya enggak habis 7 turunan. Itu hartanya banyak banget. Cuman sayangnya ini orang enggak punya anak barang atu. Enggak punya saudara. Saudara enggak punya, anak enggak punya, bini udah kagak ada. Ngapa jadi kaya amat tuh orang? Ternyata selidik dia cuma punya ponakan. Jadi kalau dia mati, warisannya cuma jatuh kepada atu-atunya ponakannya yang masih ada. Bu, ponakan ngeliat harta mamang segitu banyak, pengen nguasain, akhirnya ponakan bunuh mamang. Diapain Bu? Dibunuh. Kan kalau gara-gara harta mah kadang-kadang manusia suka lupa. Suka lupa. Ya Bu ya. Kalau gara-gara harta kadang-kadang manusia suka lupa. Tetapi ini orang jahatnya bukan kira-kira. Enggak cuma mamangnya, pamannya dibunuh, udah dibunuh, digeletakin di tengah jalan. Bu, diapain? Tadi digeletakin, ditaruh begitu yang diurusin. Dia malah ngadu kepada tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh kampung. Ini siapa yang bunuh saya punya mamang? Dia yang ngomong. Dia yang kentut, dia yang saya bau kentut siapa nih? Kan begitu Bu ya. Akhirnya sekampung ribut, saling menuduh, hampir-hampir pada perang. Gara-gara kejadian orang, sebab yang mati orang kaya. Orang susah mah ya, orang susah. Orang kaya maaf, orang kaya maaf, ngumpul sama kita, kentut dia, bread aja. Ya Allah Bapak sehat banget Pak, gitu nggak? Coba orang susah, bread, mampus. Orang kaya mah lagu apa aja kata kita udah pantas saja dah. Bedakan nggak begitu Bu ya? Nggak begitu harusnya mak. Cuman mau nggak mau kita keadaan begitu juga. Apalagi dia baik sama kita ya. Jeleknya kita anggap cakep. Bu, hampir ribut kampung. Datang mereka semua ke Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa,
Ini orang kampung pada ribut, hampir terjadi perang. Maka tolong minta sama Allah, siapakah orang yang membunuh ini si fulan, biar kelar urusan. Maka kata Ibu Musa, tunggu bentar, saya akan bertanya kepada Allah. Yang datang murid-muridnya Nabi Musa, nanya kepada gurunya Nabi Musa, tokoh-tokoh semua yang datang. Begitu datang wahyu dari Allah Ta'ala, apa kata Nabi Musa? Mereka kepengen cari tahu siapa membunuhnya. Nabi Musa bilang begini, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah, begitu bunyinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah kalian nyembelih sapi. Qalu atattahizuna huzwa. Mereka ngomong, kan kita datang pengen tahu siapa yang bunuh ya Nabi Musa. Kenapa ente nyuruh motong? Ente ngeledek. Kata siapa tuh? Dia lupa. Yang ngomong begitu Nabi Musa alaihissalam. Atas dasar perintah Allah, maka ini murid udah kurang ajar. Akhirnya apa? Dibikin susah sama Allah Ta'ala. Gara-gara kurang adab. Perhatikan. Maka orang bisa terhalang berkahnya bukan enggak deket sama orang soleh, bukan. Orang yang terhalang berkah bukan orang yang enggak deket sama guru, bukan, tapi yang tidak punya adab kepada guru. Ini sebagai ilmu. Adab ini ilmu. Yang paling tinggi ilmu adalah adab. Apalagi bangsa kita Indonesia. Ibu, kalau kita ke umroh atau haji, masih terdengar kuping kita tuh. Guru-guru kita kan banyak yang mukim di Mekah. Mereka suka bilang jamaah haji Indonesia itu malaikat. Coba Bu, emang kenapa? Paling bisa diatur. Kalau orang-orang India, orang Nigeria, orang mana aja susah banget diatur, susah. Tapi orang Indonesia gampang banget diatur. Karena itu orang Arab bilang orang jamaah Indonesia malaikat Allah di bumi. Gara-gara sesuatu kurang adab kepada hati-hati. Penghalang berkah kita karena kita kurang adab. Bukan kita enggak dekat, tapi kurang adab kita. Nah, begitupun kita punya waktu yang akan datang istimewa. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Kita semua insya Allah di hatinya ini terbit iman semua. Cahaya imannya kelihatan dari mukanya. Orang beriman mah biar masalahnya banyak juga, begitu ngaji hilang semua. Bodoh amat urusan bocah, bodoh amat urusan kreditan, bodoh amat semuanya. Yang penting gua ngaji, jemuran kayak apa kayak. Ya Bu ya, lagi ngaji, mendung amat ini udah gede, kata. Bodoh amat, gua ngaji. Itu orang beriman. Karena yang dia akan dapatkan besar dari Allah Ta'ala. Tapi ingat, ketika kita akan masuk Ramadan, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Karena yang akan kita dapatkan Bu, kalau kita udah lulus Ramadan, kita dapatkan predikat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bukan sembarangan. Ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang akan dibikin hidupnya enak, hidupnya urusannya gampang. Beneran ini dari Allah Ta'ala janji. Siapa orang yang sampai kepada level ini, Allah jadikan urusannya mudah. Kenapa? Sebab dapat predikat takwa disebut. Dapat predikat takwa. Cuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadis, besok kan kita pada puasa nih. Ada sesuatu yang membatalkan puasa kita karena kurang adab kita. Ini bicara adab. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamsun, ada 5 yuftirna shaim, batal pahala puasa. Harusnya dengan puasa dia dekat kepada Allah, batal gara-gara dia enggak punya adabnya. Kata Nabi Muhammad yang pertama batal pahalanya al-kadzibu. Apa Bu? Bohong. Apa Bu? Ibu kan enggak pernah bohong kan ya? Apa? Wah.
Kenapa Bu? Sebab bohong itu musuh setiap hamba Allah yang dekat kepada Allah. Sidikin derajat yang dibawa, bukan sodikin ya, bukan. Sidikin ini derajat yang paling luhur setelah derajat kenabian. Tahu nggak siapa Sidikin? Saya akan cerita sedikit. Bu, waktu Siti Hafsah suaminya menceraikannya karena sesuatu, meninggal. Sayyidina Umar kan babanya tuh. Akhirnya begitu masa iddahnya habis, Sayyidina Umar sedih. Anak gua ngapa jadi janda ini ya? Bapak ya, bapak. Akhirnya datang ke Sayyidina Utsman, teman karibnya. Man, kata Umar nih. Apa Mar? Anak gua janda Allah. Kata Utsman nih radhiyallahu an, maaf ya Mar ya, kayaknya gua kagak sama anak kagak anu. Kayaknya gitu dah. Pokoknya dia jawabannya enggak aja pokoknya. Enggak enak dah pokoknya. Kecewa enggak? Kecewa. Tapi kemudian dia bawa kecewanya yang sedikit itu, dia datang ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bilang, Abu Bakar ini Bu, orangnya ganteng banget. Abu Bakar ini tingginya kurang lebih 2 meter. Kemudian kulitnya putih kemerah-merahan. Dia punya cambang bewok nyambung, cakep banget ya orang, beneran Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Quhafah. Dia orang nih kalau ngeliat dia bawaannya perempuan lemes. Saking cakepnya. Cakep banget emang nih orang. Cakep, pokoknya Abu Bakar paling cakep di antara sahabat-sahabat yang Nabi yang lain. Gantengnya luar biasa. Dan kalau baca Quran itu orang pada nangis karena merdu suaranya. Nah, Umar datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada apa Mar? Hafsah anak aneh janda. Nah, beda dengan Utsman, Abu Bakar enggak jawab iya, enggak jawab enggak. Ya Allah, Umar, ini orang kagak ada bahasanya pisan. Iya, kagak kan ini begitu ya. Ini kan kalau ada orang tua dan menawarkan anaknya, dia tahu ini orang punya keutamaan besar. Tapi begitu datang ke Abu Bakar jawab iya, kagak. Lah, kagak ada anta. Karena enggak punya jawaban. Mungkinan kecewa enggak tuh? Kecewanya mungkinan besar Sayyidina Umar. Tapi berselang 3 hari kemudian, ternyata Siti Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling cakep di kalangan seluruh manusia. Gila enggak Umar? Semua kecewanya hilang karena anaknya disunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begitu bikin walimah, makan-makan, udah kelar, Abu Bakar tanya sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajma'in, Mar, Abu Bakar, ini bahasanya orang Bacang ini ya. Bacang. Ya. Nah, Abu Bakar, aneh tahu Mar, waktu ente datang dan menawarkan Siti Hafsah kepada saya, dan saya tidak berkata sepatah pun, hatimu hancur, kata Abu Bakar. Bener banget, kata Sayyidina Utsman ngomong, walaupun dia nggak mau nolak tapi jelas dan tak urusan lah lu. Kagak jawab iya, kagak jawab. Kecewa, sungguh kecewa, sakitnya. Maka ada jawab Abu Bakar, gini Mar, ketahuilah, saya pernah bincang sama Rasulullah. Dan Rasulullah bilang ke saya akan lamar Hafsah. Tapi saya enggak berani ngomong sama ente. Lah emang apa? Kata Umar tuh. Sebab kalau saya ngomong, kemudian Nabi enggak jadi ngelamar, aneh jadi pembohong. Aneh enggak mau dikata jadi orang bohong. Bu, jelas enggak dicerita. Kalau saya ngomong tiba-tiba Nabi
Urung lamar, dilamar urung Hafsah. Saya kan jadi apa? Tukang boh. Siapa itu? Kita pernah nggak begitu teman-teman kita? Begitu ya? Pok, lu tau nggak? Besok si Anu mau ke rumah lu mau bawa duit katanya. Tahu kagak ada. Marah nggak kita? Mangkel nggak kita? Wah, gue dibohongin, kena prank. Kenapa Bu? Kena prank katanya sekarang bilang. Nah terus sekarang kata Umar, kalau saya bilang kemudian Nabi itu batal ngelamar, nggak jadi karena sesuatu yang lain, saya cerita sama ente, ya, maka saya berkhianat kepada Rasulullah SAW. Kalau saya cerita walaupun jadi Nabi ngelamar, tapi kan belum kejadian, ya marah. Jadi saya berkhianat kepada Rasulullah. Tuh Abu Bakar tuh sifatnya tuh. Kan dia ngomongnya bersama Rasulullah. Ini mau lamar Hafsah. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Gitu ya. Rasulullah ngomong begitu. Kalau saya ngomong, saya berkhianat kepada Rasulullah. Ibu kan suka digituin. Pok, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Si Anu kan begitu, Pok. Jangan bilang kita. Pok, dia lagi, Pok, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Sekampung tahu semua gara-gara siapa. Ternyata semuanya mengkhianat. Jelas nih Bu ya? Jelas ya? Adab orang puasa, jangan bohong, jangan khianat. Ini besok kita pasang apa? Sekoci. Jelas Bu ya? Kita kenapa? Sebab kita pengen dekat kepada Allah. Dan Allah gak suka kita berbohong. Jangan sampai, wah lu tau gak dia mah kalau ngomong tuh kagak pernah benar. Ya Bu ya, jangan sampai ada cap begitu sama diri kita. Karena Allah Ta'ala bilang, fala'natullahi 'alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang tukang bohong. Jelas ya Bu ya. Jadi besok kita mau puasa nih, jangan sampai kita keluar ucapan kita bohong. Apalagi ngajarin. Sebab kenapa Bu? Sebab ibu ini dari ibu lahir anak-anak yang besok akan meneruskan bangsa ini. Di antara anak-anak kita jadi penerus bangsa ini. Kalau kita tidak ajarkan kejujuran, mereka akan terus terbiasa dengan kebohongan. Dan setiap orang berbohong, dia akan menutupi kebohongannya terus begitu. Lama-lama jadi tukang. Nah kalau udah tukang bohong, ngomong aja orang udah gak percaya. Ngomong doang nih Mak. Kenapa? Sebab levelnya jatuh di hadapan Allah. Dan orang puasa besok kita belajar kalau ngomong jangan, kalau nggak bisa ngomong nggak kecuali bohong, diem aja dah. Pokoknya gue kalau ngomong apa jadi itu bohong apa jadi susah amat gue bilangin ya. Kan gitu ya. Ya polos juga enggak, polos juga karena Muawiyah tuh bininya pernah lapar dengan Rasulullah itu Muawiyah ya. Itu kalau ngusut belanja itu kagak kira-kira. Maksudnya kata Rasulullah. Itu kan bini ngadu sama Rasulullah, bininya Muawiyah. Dia kalau ngasih uang belanja dikit, maunya banyak. Kasih duit belanja 20.000, maunya sor asem, ikan teri, apa namanya? Lalap, ayam goreng, segala macam. Kata Nabi Muhammad, rogoh dari kantongnya aja. Boleh Rasulullah, boleh. Kalau emang tuh lebih laki emang udah basaran pantatnya kuning.
Kalau nggak ada beda lagi ceritanya. Kalau nggak ada berarti ibu termasuk orang sorga. Karena banyak sabar. Karena ibu pasti banyak. Ya Allah, laki sama bini. Ya. Bu, satu ketika ada seorang arif billah datang ke kota Baghdad. Lagi dia jalan, ada satu rumah, di depan rumah itu ada seorang perempuan cakep banget. Lagi nyuapin aki-aki, jelek banget aki-aki. Aki-aki mana yang cakep ya enggak? Disuapin nih sama ini perempuan, disuapin. Asal habis disuapin, tuh perempuan ngomong sama aki-aki, dibisikin kupingnya. Aki-aki tawa. Dia yang nyuapin juga ikut tawa. Makanya orang, ya Allah neng, akhlak lu engkong begitu amat katanya. Jarang-jarang cucu nyuapin engkong sampai tawa-tawa engkongnya. Kata itu perempuan, itu bukan engkong saya. Itu laki saya. Bingung kan tuh orang? Bingung, ya Allah. Kok bisa begitu? Begitu ahli sorga katanya. Loh, emang itu orang sorga? Naam, Nabi Muhammad SAW yang cerita. Orang sorga itu kebanyakan orang yang sabar sama orang yang syukur. Saya sabar, laki saya syukur. Ya lo gak syukur punya bini cakep begitu. Ya Bu ya. Jadi hidup itu mah nyantai-nyantai aja dah di dunia mah. Mau ada duit kek kagak kek. Karena semua peristiwa ada manfaatnya buat kita. Saat kita lagi kagak ada, siapa yang kita tuntut? Emang lagi begitu. Tetapi ketika kita nerima, ya Allah iya, ternyata bagian saya begini. Sabar, sorga itu. Sorga itu Bu. Insya Allah. Karena sorga isi cuma dua, orang yang sabar, orang yang syukur. Itu isi sorga cuma itu doang, nggak ada lagi lain lah. Kita sembahyang ngapain sembahyang emang? Syukur kita kepada Allah. Mau sembahyang kita khusyuk kek, kagak kek, kelas kita emang nggak ada khusyuk dah. Begitu takbir juga apa aja keingetan. Cuman kan kita pas takbir ngomong begini, Allahu Akbar. Ya Allah, saya pengen bersyukur kepadamu ya Rabb, udah dikasih sehat. Ya, dikasih mata bisa ngelihat, kuping bisa dengar, mulut bisa ngomong, bisa jalan. Alhamdulillah, saya syukur sama Engkau ya Rabb. Maka kita ruku, kita sujud kepada syukur kita kepada Allah itu salat. Syukur kita kepada Allah itu cuman kata Sayyid Umar bin Abdul Aziz, salat itu Bu baru kita kayak orang naik mobil. Thariqahnya buat sampai ke istana itu kudu puasa. Jadi puasa itu adalah amalan yang dengannya kita masuk ke istana. Sebab orang kalau di istana pasti jaga adab, jaga mulut. Ini orang lagi masuk istana nyeker, ngomong sembarangan, ditabok sama prajurit. Gitu gak? Nah puasa begitu. Kita masuk istana nih bakalan nih, istana Ramadan namanya. Jaga adab kita. Sebab istana itu miliknya Allah Ta'ala. Nah supaya sampai kepada Allah Ta'ala, selain kita sholat, kita lagi jalan, puasa kita di beranda, nemuin raja di raja Allah Ta'ala, zakat atau sedekah. Itu cara kita nemuin Allah. Sebab gak ada yang paling dicintai manusia di dalam kehidupan ini kecuali duit. Betul gak? Kita lagi sakit kayak apa juga kalau orang bawa duit mah girang. Kita makan ayam kagak enak, grame enggak enak, semua enggak enak. Yang enak cuman bener Bu ya. Maka ketika kita keluarin, Allah suka bener tuh. Allah cinta banget tuh. Oh hambaku yang paling dia cinta dia korbanin. Sebab orang kalau pelit ya jangan sih bulu kakinya kita cabut nggak mau. Jelas Bu ya. Jadi kita pakai adab. Puasa itu punya adab. Yang pertama jangan bohong. Yang kedua, ketiga, keempat, sampai 5 insya Allah pada kesempatan berikutnya.
Waktu kita nggak banyak, jam 11 kan ibu perlu pulang ya, perlu ngurusin rumah. Mudah-mudahan kita doain kita punya guru sehat, yang ngurusin majlis semuanya sehat, afiat, ada berkah dari Allah Ta'ala, berkah guru-guru mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Poinnya intinya ingat. Salat itu jalan kita. Puasa itu kita di beranda istana, nemuin raja pakai sedekah. Itu ingat-ingat. Insyaallah sampai kita kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.